10 ini. Ini ujung yang sebelah sini ya, nanti kita akan keluar di ujung sebelah sana. Ini adalah tempat dulu saya ikut sama orang tua saya ya, temannya kakak ipar saya. Oke ya, nanti kita masuk ya, silaturahim ke beliau ya. Oke, yuk, assalamualaikum. Ini bayang mana ya? Oh ini gitu ya, udah jadi kontrakan sekarang. Apalagi yang ini gitu lagi. Ini bunda saya nih, dulu saya pernah tinggal di sini ketika saya kuliah di IAIN Ciputat ya. Ini Bunda Upi nih. Bunda kan sekarang ngelola itu ya, apa namanya? Dulu PAUD, tapi sekarang aku ikut komunitas dongeng sama komunitas Red Flower. Oh iya, kan ada teman-teman suara tuh seperti ini tuh ikut Bunda. Titin ada, iya. Masih teman aku Bunda. di PKK. Assalamualaikum teman-teman. Ya ini kita sama Babe nih, Babe Oim ya dipanggilnya sekarang. Babe Oim ya, ini saya Kuswara nih ya, dulu kan di sini teman-teman. Kamu kayak pejabat Libya deh. Yang banyak duit itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas Wagimin nih katanya mau ke sini ya. Siapa mau sini? Wagimin. Wagimin tapi hujan. Hujan. Habibie. Wagimin. Oh, Wagimin. Wagimin. Ya ini nih Babe nih tuh yang kangen. Iya. Dia takut sama hujan ya. Iya. Emang nggak bisa pakai payung ya. Kota dijual. Jadi beli selosin. Jadi ekonominya di bawah banget. Padahal di Solo dia belasan tahun. Itulah nasib. Ya senasib orang Padang rata-rata. Merantau itu jarang yang bawa modal. Jarang, ada sih ada. Gitu. Jadi dulu, zaman dulu. Kalau zaman sekarang sekolah. Jadi yang sekolah ke Amerika, ternyata bapaknya tukang jamu. Ya. Menggelar dagangan jam 5 sore atau jam 4 sampai jam 12 malam, jam 1 kirim duit ke Amerika. Itulah perjuangan namanya. Jadi Tuhan apa namanya, kayak lagu sayup-sayup tak sampai. Disengaja, apakah itu monyet atau apa, jadi untuk memperoleh sesuatu dia harus berjuang mati-matian. Nah, sebagian manusia jadi juara, tapi ternyata sebagian orang menyangka sukses itu bahagia. Bahagia itu termasuk sukses. Beda. Bahagia termasuk sukses. Orang sukses itu bahagia. Tapi orang bahagia belum tentu dia sukses. Mungkin dia cuma petani di kampung. Mungkin cuma tukang air. Kayak Abu Hurairah. Dia nggak punya harta, nggak punya apa. Tapi di sorga dia jalan duluin Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad, dia di depannya. Rasulullah nanya, ya Abu Hurairah, kamu ini kok bisa jalan di depan aku? Kok bisa ngelewatin? Ya saya nggak punya amal katanya. Dia orang awam gitu ya. Cuman saya amal cuman satu. Kalau saya batal wudhu, saya ngambil wudhu. Nggak pernah putus wudhu. Nah di Jakarta ini banyak yang begitu, supir, pilot, pegawai, kita nggak tahu siapa dia. Sementara kita memuji manusia yang berprestasi, achievement. Nah, kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan achievement. Aku pernah baca buku Mississippi, yaitu sungai apa di Amerika. Kenapa? Karena ternyata kejuaraan itu bukan kebahagiaan. Kita juara tahun ini, tahun depan juara lagi,
orang udah cemburu sama kita. Yang cemburu itu juara 2. Lu monopoli sih. Ya lu coba aja kalahin gua kalau bisa. Di asuransi. Di asuransi itu kan kebanyakan buang modal dulu. Jadi kalau cerita di asuransi, dia mau orang paling kaya di Amerika. Ternyata dia pergi, orang itu mau masuk rumah sakit, dia yang ngurus semua. Semuanya sampai selesai. Perizinannya apanya. Ya udah saya masuk asuransi kamu aja. Itu satu. Kedua di asuransi ada lagi orang ketemu di jalanan. Kamu siapa? Saya orang asuransi. Apa tuh asuransi? Dia wanita paling kaya di Amerika nih. Ya, saya masuk asuransi, harta saya semuanya. Gini. Oh, kalau cerita asuransi itu seru-seru. Nggak punya modal, nggak kenal, harus keluar duit, ajak makan, ajak apa, gitu. Jadi kalau kita pelajari Rasulullah hijrah, Rasulullah hijrah dari Madinah, itu ngambil jalan yang belum pernah ditempuh oleh manusia. Sebab kalau pernah ditempuh, mati Nabi Muhammad. Nah, itulah kalau mau belajar takdir. Rasulullah takdir itu melarikan diri. Belum tentu mengejar, lari. Melarikan diri. Dari Mekah ke Madinah gitu, gimana? Dari Mekah ke Madinah itu yang bawa Rasulullah, pas sampai di perbatasan udah banyak yang jemput. Sedang dengan di Mekah dia 10 tahun berdakwah. Yang masuk Islam cuma 100. 10 tahun berdakwah. Cuma 10 orang. Itulah Rasulullah. Zaman sekarang nggak ada. Mentang-mentang IAIN, sekolah ke Amerika, sekolah ke Karachi, sekolah ke Arab, sekolah ke Madinah, dihormati. Zaman dulu itu perjuangan sahabat-sahabat Rasul itu beratnya luar biasa. Jadi siapa yang namanya Yaman ya? Mu'az bin Yaman. Mu'az. Jadi Yaman itu kafir 100%, Islam 100%. Maksudnya? Itu ya Abu Bakar Siddiq nyerbu Jerman, negeri itu Yaman itu. Semua penduduknya dibunuh, termasuk anak-anak. Perang zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang nggak boleh. Anak-anak nggak boleh dibunuh. Dulu semua ya? Iya. Nah terus zaman sekarang ini sekolah ke luar negeri punya kepemilikan, hak milik tanah, rumah, gedung, perusahaan, punya pegawai sekian. Orang nggak mau tahu. Yang dihormati Allah kadang-kadang itu orang yang nggak punya. Kenapa? Dia tidak menuhankan di luar Tuhan. Jadi sekarang ini banyak orang menuhankan segala sesuatu, seolah-olah deh orang yang diangkat ke atas itu Tuhan. Terlalu menghormati. Ya kita menghormati Bung Karno, tapi kita juga menerima. Bung Karno tuh kelemahan ini. Hatta begini, pemimpin yang paling bersih. Mau beli sepatu aja kumpulin duit gaji bulanan tahun 46 kalau nggak salah. Jadi orang-orang begitu ada. Dia tersembunyi karena itu hamba Allah. Sepanjang zaman itu ada. Dia nggak terkenal. Umar. Jadi setiap zaman itu ada. Menegakkan kebenaran walaupun
Nyawa taruhannya. Nah, jadi kalau di Jawa itu yang apa? Yang Tuhan itu gimana ya? Untuk Indonesia itu masuk melalui Riau, sentralnya ke bawah Riau, Lampung, Palembang, Jambi, sananya Padang, sananya Medan. Jadi melalui Riau. Sementara Riau itu induk bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia itu bahasa Riau. Bahasa Riau itu ada yang bilang induk dari bahasa Padang. Ya. Tapi ada lagi yang dibalik, bahasa Indonesia itu belajar dari bahasa Padang. Yang mana yang benar? Masing-masing benar lah dua-duanya. Nggak usah bengkelai lah. Ya, ya. Terus buah yang ada di Padang itu nanas. Kalau nanas Medan gede, nah nanas Padang sedang, nanas Jogja kecil-kecil. Kenapa? Kita nggak tahu tuh rahasia Tuhan. Korma ditanam di Amerika laku, apa bisa, tapi nggak menjadi bahan pertanian. Tetap gandum yang ditanam orang. Pokoknya ya. Sementara korma itu bisa tahan 6 bulanan. Makanan yang tidak pernah busuk. Jadi Tuhan itu apa ya, kayak Tuhan menciptakan Imam Bukhari, Imam Muslim, atau Kutubus Sittah. Itu kalau kita pelajari hadis-hadisnya, bahasa Arabnya itu bahasa Arab, sastra Arab. Jadi dari kita bisa mengetahui ada situ doi itu tidak dari susunan bahasanya aja. Ya, ya. Itu kalau orang udah ahli bahasa Arab. Nah terus YIN sekarang namanya YI, N-nya dibuang. Negeri. Ya, jadi Institut Agama Islam, nggak pakai negeri. Karena kalau negeri lawannya ada. Apa lawannya? Ya, nanti orang bikin Institut Agama Islam Arab. Oh iya. Segala macam lah. Saingan lah ya. Jadi kalau dilihat masuknya Islam masuk Padang belakangan. Islam lebih dahulu masuk Riau, Pekanbaru. Sentralnya Islam tuh Pekanbaru dulu. Jadi bukannya Padang tuh belakangan, karena Padang dari Aceh. Makanya di Aceh sekarang itu sisa-sisa pasukan ngelawan Belanda yang dari Minangkabau. Sampai sekarang bahasanya ya kalau bahasa Padang Aceh, kalau bahasa Aceh Padang. Oh gitu ya. Jadi suatu bahasa kombinasi. Ya itu adanya di Malaysia. Melayu apa gitu. Mereka itu bahasanya beda sama bahasa Melayu kita. Tapi pada dasarnya sama aja. Variabel namanya. Kayak bahasa Jakarta. Bahasa Jakarta itu aslinya bahasa Indonesia. Iya. Karena bahasa Jakarta itu bahasa Sumatera. Orang Jakarta bukan orang Sunda. Orang Jakarta bukan orang Jawa. Orang Sumatera. Kenapa? Dari sudut bahasa. Jadi waktu itu ekonomi Jawa Barat dipegang sama Cirebon dan Banten. Belanda bikin priok 500 meter dalamnya untuk ngelawan Cirebon dengan Banten. Jadi ada persaingan. Iya. Jadi adanya Belanda bikin kita pinter, tapi juga apa ya,
kopi harganya di sini sekian. Pas sampai di Belanda dia jadi orang kaya. Ya. Jadi kopi pernah membuat Belanda itu top di seluruh dunia. Kopi dari Indonesia ya. Belakangan overproduksi. Itu yang di tahun 30 di Brazil kopi dibuang berkapal-kapal. Kalau nggak dibuang, ekonomi dunia anjlok. Oh gitu. Karena pada saat itu kalau orang bertemu di society Jawa itu namanya kopi Jawa. Oh gitu. Ya. Jadi Jawa itu terkenal. Tapi di Padangnya nama Jawa Kuntore. Maksudnya apa? Bapak aku di Medan berapa tahun. Jadi orang Jawa itu rata-rata itu nggak bisa nabung. Nggak boleh pegang duit banyak. Kalau dia pegang duit banyak, dia pulang kampung. Oh iya. Dia berhenti kerja. Iya. Bisa lagi dia main perempuan. Itulah yang di Delhi di mana-mana kebun tembakau, kebun segala macam lah. Iya. Itu orang Belanda disediain nyanyi.